Oke. Ya, selamat pagi kepada rekan-rekan semuanya, saudara-saudari, sedama yang sudah mengikuti acara ini, yang ada di Eropa, dan selamat sore kepada rekan-rekan yang ada di Indonesia, dan selamat sore juga kepada Bante Dhammafudo. Terima kasih sudah mau membimbing kami pada hari ini untuk mendengarkan Dhamma Talk dengan tema kemuliaan terlahir sebagai manusia, Bante. Dan untuk itu saya hari ini membawakan, saya Vini berdomisili di Jerman, membawakan acara ini ditemani oleh rekan saya. Silakan. Saya Hans berdomisili di Belanda. Oke, dan kita mulai ya Bante. Dan untuk sebelumnya mungkin sebagai pembuka, saya mohon untuk Bante bisa mungkin memberikan informasi sedikit mengenai Bante Dhammafudo. Mungkin yang sebelumnya kita sudah pernah ya Bante, tapi mungkin ada yang sebagian belum pernah dengar mengenai ya bagaimana Bante bisa menjadi Bante dulu sebelumnya. Terima kasih Bante. Mohon. Ya, nanti yang mungkin alasan-alasannya mungkin Bante sekali bahas di dalam topik ini ya, karena memang topik ini yang akhirnya menginspire Bante untuk jadi Bante salah satunya. Asik. Ya, terima kasih. Jadi nanti di tengah-tengah aja Bante nanti sambil sambung begitu Bu ya. Ya, oke. Terima kasih. Ya, kasih ya. Nah, dimulai ya. Sebelumnya apa kita harus membacakan parita sebentar atau bisa langsung ke Dhamma Talk, Bante? Kalau mau baca parita boleh, kalau misalnya karena ini mau baca parita boleh kita sama-sama baca parita, atau ini aja permohonan Aradhana Tisarana ya. Okasa. Ya. Ya, Okasa aja. Bante mungkin sebentar mau ambil ini dulu, headset sebentar ya. Ya, oke Bante. Bisa di-share Cumi? Nyalain dulu suaranya. Vin, Aradhana Tisarana Pancasila ya, Okasa Aham Bante ya. Yang bacain gua juga? Ya. Bukannya Hans yang sebagai backup? Seharusnya sih Hans. Gimana Hans? Gue nggak hafal, gila lu. Kan ada dia punya ininya. Udahlah Fit, ribut aja deh. Kelihatan ya? Bante sudah ini? Sudah ada? Sudah di-share kan? Ya, udah, tapi Bante-nya udah hadir belum? Bante lagi ambil headset katanya kan? Iya, makanya kalau Bante sudah ada, ya kita baru bilang dong. Apa kita baca dulu? Kan enggak kan? Oke. Tunggu Bante datang. Ya. Tunggu Bante datang. Mari rekan-rekan sedharma, kita membacakan Aradhana Tisarana Pancasila untuk memulai acara ini. Okasa Aham Bante. Tisaranena Sadim Pancasilam. Dhammam Yacami. Anugahan Katwasilam Detame Bante. Dutiyampi Okasa Aham Bante. Tisaranena Sadim Pancasilam Dhammam Yacami. Anugahan Katwasilam Detame Bante. Tatiyampi Okasa Aham Bante. Tisaranena Sadim Pancasilam Dhammam Yacami. Anugahan Katwasilam Detame Bante. Yamam hang vadhami thang vadheta. Ama Bante.
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranam gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranam gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranam gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranam gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranam gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranam gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranam gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranam gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranam gacchami. Sarana kamanang niditang. Amante. Panatipata veramani sikapadang samadhiyami. Panatipata weramani sikapadang samadhyami. Adinadana veramani sikapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikapadang samadhyami. Kame sumi cacara veramani sikapadang samadhiyami. Kamesu micacara weramani sikapadang samadhyami. Musawada veramani sikapadang samadhiyami. Musawada weramani sikapadang samadhyami. Suramheraya majapamadhatana veramani sikapadang samadhiyami. Suramera maja pamadatana weramani sikapadang samadhyami. Imani panca sikapadani sirena sugatinyanti sirena boga sampada sirena nibutingyanti asma silamiso daye. Amabante. Sadu, sadu, sadu. Kita mulai. Mari. Ya, baik.
Selamat sore, Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama. Ya, pada hari ini Bante bersyukur ya kita bisa berkumpul di sini dan dengan lokasi yang berbeda-beda. Ya, namun kita memiliki satu tujuan yang sama. Hari ini juga Bante masih di Pineng ya, lagi berobat, tetapi sekarang sudah oke. Ya, jadi hasilnya bagus ya. Jadi, nah ini adalah suatu berkah buat kita semua. Dan hari ini kita membahas topik mengenai bagaimana terlahir ya keberuntungan, kemuliaan terlahir sebagai seorang manusia. Ya, karena sebagai seorang manusia di dalam Dhammapada sendiri dikatakan ya, sungguh sulit ya untuk terlahir sebagai manusia ya. Nanti sulitnya kenapa? Nanti Bante akan bahas. Ya, sungguh sulit bagi kita juga untuk hidup ya di dalam kehidupan Anda sebagai seorang manusia, dan juga sungguh sulit kita untuk mendengarkan Dhamma, dan lebih sulit lagi bagaimana kita menembus merealisasi Dhamma itu sendiri. Nah, jadi topik ini sangat penting ya. Seperti tadi Cici bilang bahwa latar belakang untuk saya menjadi sangha itu dari mana? Dari waktu Bante dengar topik ini ya. Waktu itu 2009. Topik ini dibawakan secara intensif oleh Yang Mulia Dakpo Rinpoche ya di Lion Tower di Jakarta. Waktu itu saya waktu masih lulus kuliah, baru awal-awal kerja, dan kemudian Bante ikut di dalam sesi ini. Ya, ketika sesi itu selesai, ada perumpamaan. Dan di perumpamaan itu, saya benar-benar seperti terhipnotis ya, bagaimana diri kita, Rinpoche bilang, ada contoh ya, sebagai satu guci ya, terbuat dari emas, bertaburkan permata. Nah, kalau guci ini dijadikan tempat sampah kan sayang. Atau guci yang bagus ini dijadikan sebagai perhiasan atau persembahan. Mana yang kamu pilih? Dibilang begitu dalam teachingnya. Ya kita semua pilih. Ya semua kita mau sebagai persembahan. Nah, Rinpoche bilang, iya sama dengan kita sekarang. Kita memiliki kemuliaan yang begitu berharga. Maka persembahkanlah ya diri kita ini kepada makhluk-makhluk yang membutuhkan ya, di sini membutuhkan dharma. Nah, di situ baru Bante jadi ini yang beliau maksud ya. Nah, jadi kesempatan kita terlahir sebagai manusia sangat-sangat mulia. Kenapa sangat-sangat mulia, Bapak Ibu? Karena kita memiliki kebebasan ketika Anda menjadi seorang manusia. Kebebasan dari mana? Yang pertama, kita terbebas dari kelahiran di alam neraka. Ya, coba bayangkan kita hari ini lahir di neraka. Ya, nggak enak, ya. Sangat-sangat menderita. Mungkin sekarang yang ada di Eropa menderita ya, karena mungkin ada dampak dari ekonomi dan perang, tetapi tidak seperti mereka yang lahir di neraka. Ya, mereka yang lahir di neraka menderita 24 jam tanpa rasa kebahagiaan 1 detik pun, ya 1 detik pun mereka nggak bahagia. Kalau mungkin Bapak Ibu yang ada di Belanda atau Jerman ya, ketika mungkin ada di sana makan sambal, Anda bahagia, oh ingat rumah. Tetapi makhluk-makhluk yang ada di alam neraka, ya 1 detik pun itu nggak bisa. Ya, tidak bisa merasakan kebahagiaan itu. Ya, mereka 24 jam secara simultan mereka menderita. Kenapa mereka menderita? Bante pernah membahas ini di sesi yang lain ya, di dalam sesi neraka. Di situ misalnya neraka kita bagikan secara Buddhism ada 16 ya, 16 tingkat. Ada yang panas, ada dingin. Misalnya aja satu neraka yang kita bilang neraka yang apinya paling kecil ya. Itu apinya hanya sekitar 700 derajat Celcius. Nah, di sana mereka yang lahir di neraka ini saling pukul-pukulan ya. Jadi neraka ini namanya neraka Sanjiwa. Yang mereka lahir di sini langsung memiliki
pikiran yang sangat-sangat penuh kebencian, ya. Seperti kalau Bapak Ibu mungkin pelihara cupang, ya. Kemarin waktu COVID di Indonesia harga cupang ini naik, ya, karena semua suka pelihara ikan cupang, ya. Ikan cupang ini begitu ditemukan sama temennya, bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Iya, Langsung berantem. punya berantem, ya, punya emosi, langsung berantem. Nah, kurang lebih lah neraka itu seperti ini. Ya, begitu lihat orang langsung punya rasa kebencian, kemarahan, mau pukul. Ya, walaupun dalam kondisi yang tidak enak di neraka, kita juga berupaya mau menghancurkan lawan kita, orang itu. Ya, seperti mungkin kalau ada yang berantem, kadang-kadang di rumah tangga piring bisa terbang, betul nggak ya? Ya, Bante nggak pernah lihat, belum pernah rumah tangga. Coba Bante bilang, oh kalau ada yang cerita ke Bante, kalau misalnya berantem Bante, jangankan piring, monitor dengan laptop juga bisa terbang gitu. Nah, jadi kita bayangkan juga di neraka sama, ya. Begitu kita punya kebencian, apapun kita mau gunakan untuk menghancurkan musuh kita, ya. Nah, sama. Walaupun ada api di samping, ada batu yang begitu panas, kita mau menghancurkan teman kita. Saling pukul-pukulan, kurang lebih kalau Bapak Ibu punya anak yang main Mobile Legends, ya, saling hancurkan. Ketika mereka hancur, mereka meninggal secara batin, ya, dan fisik dia meninggal. Nah, kemudian terdengar kata, ya, san jiwa. Kalau di dalam Mobile Legends bilangnya survive, ya, revive, balik lagi, hidup lagi. Nah, hidup lagi, pukul-pukulan lagi, meninggal lagi, dan jangka waktu yang ada di neraka ini, Bapak Ibu, paling sedikit, sekitar 5 miliar tahun, ya. Dan untuk lahir ke neraka ini gampang sekali. Kita cuma punya modal yaitu kebencian, amarah. Nah, kalau orang suka marah-marah, paling gampang untuk masuk di neraka ini. Nah, hari ini kita beruntung nih, kita bebas dari sanjiwa, ya, kita bebas dari alam neraka. Walaupun kita masih ngomel, tetapi kita sudah bebas hari ini. Tetapi cuma hari ini, Bapak Ibu, ya, nggak tahu nanti. Tetapi kita di sini harus bersyukur kita bebas dari kehidupan di alam neraka. Nah, yang kedua adalah kita bebas dari alam kehidupan peta, ya, peta atau kita sering bilang hantu kelaparan, ya, hantu kelaparan. Hantu kelaparan ini mereka adalah makhluk-makhluk yang sangat menderita. Mereka tidak punya energi yang kuat sama sekali untuk menghancurkan, ya. Mereka hanya sangat menderita karena mereka melekat, ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mungkin masih ingat lagunya Chrisye, ya, resah dan gelisah menunggu di sini. Nah, kurang lebih seperti itulah posisi makhluk peta. Dia hanya menunggu di situ, ya. Menunggu untuk apa? Untuk memperoleh makanan. Kenapa dia menunggu? Karena dia penuh kemelekatan, ya. Misalnya dia suka dengan barang yang ada di rumah kita, kemudian dia simpan barang ini, maka itulah kemelekatan dia, dan dia tidak bisa move on dari situ. Nah, ini adalah makhluk peta. Ya, makhluk peta ini bagaimana, Bante? Sangat-sangat kasihan, tidak bisa makan, tidak bisa minum. Coba kita lihat orang yang sangat melekat sama pacarnya, bisa makan, bisa minum, tidak? Enggak makan, ya. minum. Iya, itu belum jadi peta, ya, tetapi sudah siksanya begitu, ya, kurang lebih, ya. Nah, jadi makhluk peta ini ada yang kita bilang juga mereka yang memiliki bentuk-bentuk yang kasihan, ya. Kadang-kadang harus makan seperti darah, ya, bau amis dan seterusnya. Ini juga ada makhluk peta yang seperti ini. Nah, Bapak Ibu, kita bersyukur, ya, walaupun kita masih punya kemelekatan, tetapi setidaknya kehidupan hari ini kita bebas dari penderitaan yang seperti itu. Ada satu teks yang Bante pernah baca dari Yang Mulia Pak Bongkar Rinpoche, ya, Liberation in Our Hand. Di situ ada satu komentar mengenai makhluk peta sangat menarik. Dibilang begini, makhluk peta yang memiliki, ya, keluarga, ya, 500 anak, ya, Anda bayangkan sudah susah 500 lagi anaknya. Kemudian si papanya ini mencari, ya, pergi mencari nafkah lah istilahnya, mengembara di alam-alam sampai di tempat alam manusia. Kemudian
sampai di alam manusia tidak menemukan makanan yang cocok buat dia. Anda bayangkan, begitu banyak makanan manusia tidak cocok buat dia. Kemudian ada satu biku, dia suka baca mantra, baca doa ya. Kemudian ketika lagi berdoa, baca parita begitu, dia dahak ya. Ada dahak. Jadi bikunya itu selagi baca doa batuk. Nah, akhirnya dia buang dahak. Nah, dahak ini adalah harta yang dia dapatkan 500 tahun sekali. Jadi seumur hidup dia, harta yang dia punya itu hanyalah segenggam dahak ya. Lendir atau dahak lah dari si biku tadi. Nah, Bapak Ibu, kita melihat bagaimana penderitaan di makhluk peta. Ya. Nah, kita bersyukur kita bebas dari di situ. Walaupun Anda sesusah apapun, walaupun Anda sesulit apapun, kita bebas dari situ, ya. Nah, di sini juga termasuk penting ketika Anda memahami makhluk peta, ketika Bapak Ibu sedang melakukan retret atau atasila. Biasanya ketika atasila kan dibilang tuh, nggak boleh makan malam. Biasanya Anda langsung mikir apa? Aduh, lapar, ya kan? Susah, dan seterusnya. Ketika Anda paham bahwa makhluk peta aja sangat menderita, ya kan? Tentunya di situ akan menguatkan kita. Aduh, makhluk peta aja makan 500 tahun sekali, saya hanya tahan makan semalam aja, masa nggak bisa? Ya, di situ kita punya tekad ini bisa muncul. Jadi rasa penderitaan makhluk peta tadi kita bisa gantikan sebagai rasa cinta kasih dan komitmen kita untuk melaksanakan sila. Nah, itu bisa seperti itu, ya. Jadi yang kedua, kembali kita ke topik, yaitu kita bersyukur kita bebas dari alam makhluk peta. Yang ketiga, kita bebas juga deh Bapak Ibu dari alam hewan yang bisa kita lihat, ya. Kalau dua yang tadi kita nggak bisa lihat, nah alam hewan ini kita bisa lihat. Penderitaannya, Bante rasa Bante sudah nggak perlu jelaskan ya. Penderitaan, baik penderitaan secara fisik, mereka menderita, dipotong, ya, dibakar, dikulitin, ya, dicelup, ya itu semuanya, pokoknya semua yang kita bisa lakukan untuk makan yang enak, yaitulah penderitaan makhluk hewan. Berikutnya ada yang tidak dipotong, tetapi mereka dieksploitasi berlebihan, ya, seperti lumba-lumba, dolphin, ya, mereka dieksploitasi, beruang, dijadikan sirkus dan seterusnya. Mereka juga menderita, ya. Oh, Bante, ada yang bahagia, Bante. Siapa yang bahagia? Yang di rumah. Ya, itu karma baiknya besar, makannya lebih mahal daripada manusia. Benar. Mereka memang ya anjing ya, lebih bahagia kadang-kadang, tetapi bukan berarti mereka bahagia secara batiniah, ya. Mereka juga bosan dikasih makan itu aja. Ya, kalau bisa pilih mereka pilih yang lain, ya kan? Nah, mereka juga bosan, tapi ya itu sudahlah, mereka juga menderita. Nah, yang keempat adalah alam asura, yang mungkin di dalam bahasa Indonesia suka dibilang alam jin, ya, genderowo, alam jin. Nah, alam jin ini asura disebabkan apa? Disebabkan oleh praudi, kesombongan mereka, oleh rasa kebanggaan diri mereka, sehingga menyebabkan mereka menjadi sombong. Kalau orang yang bangga, gampang nggak dimanfaatin sama orang lain. Yang punya harga diri tinggi nih, lu cakep banget, waduh, gampang gampang ditangkap oleh orang lain, betul nggak? Kamu pinter deh. Nah, gampang itu kita dimanfaatin sama orang lain. Sama. Makhluk-makhluk asura ini hebat-hebat, punya harga diri. Tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka dimanfaatin sama dukun-dukun. Ya, untuk apa? Digunakanlah mereka ini sebagai rasa untuk melakukan santet, ya. Kalau di Indo bilang gendam dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah makhluk asura. Mereka punya dasar, kebutuhan mereka terpenuhi, tetapi yang menjadi masalah mereka adalah rasa iri hati. Ketika mereka melihat sesuatu, dia dipuji, saya tidak, dia menderita. Ketika dia melihat temannya lebih tinggi sedikit dari dia menderita. Ketika dia mendapatkan hasil yang lebih sedikit dari temannya, dia akan kecewa. Ya, itu adalah penderitaan di alam asura. Ya, tetapi
Hari ini kita semua bebas dari penderitaan di tempat ini ya. 4 tempat ini kemudian disebutkan di dalam Buddha Sasana yaitu sebagai alam apaya bumi ya, di mana 4 tempat ini penderitaan mereka sangat panjang ya, sangat panjang, kecuali alam hewan. Sangat panjang, tidak berkesudahan ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ada satu alam yang lebih bahagia, yaitu disebutkan alam surga. Ya, alam surga. Siapa yang mau masuk surga di sini? Ya, ada yang mau masuk surga di sini? Sebelum Bante bilang apa alam surga, ada nggak masuk surga? Oh, Hans mungkin, atau si siapa tadi? Ini Yang anak mudanya Stephen. Stephen. Atau Ciwini, ya, siapa yang mau masuk surga di sini? Oh, di surga itu bahagia ya, bahagia. Makan enak, tidur enak, entertainment 24 jam, nggak perlu oplas ya, mukanya kayak anak 17 tahun. Bajunya bertatahkan emas dan berlian, ya seperti sultan ya. Nah, kira-kira siapa yang masuk surga? Bahagia ya. Sebelum Bante bahas surga, Bante pernah membahas mengenai di online yang lain mengenai satu pangeran ya, satu pangeran dari teman ya, teman atau saudara dari Siddhartha. Nah, dia adalah seorang pangeran, kalau nggak salah Pangeran Badia ya. Pangeran Badia ini dia kehidupan sebelumnya dia suka berdana kepada pertapa. Jadi ada satu dewa yang ngefans sama dia. Dewa ini menjadi pelindung hidup ya daripada si Pangeran Badia. Kemanapun Pangeran Badia ini dilahirkan, dewa ini akan temenin dia kurang lebih ya. Nah jadi dewa ini akan memberikan seluruh apa yang dibutuhkan oleh si pangeran. Nah jadi dalam satu cerita Pangeran Badia bermain sama teman-temannya ya. Pangeran Mahanama dan seterusnya. Kemudian kalah dia. Siapa yang bermain kalau kalah harus traktir kue. Ya kan? Karena Pangeran Badia ini polos, nggak ngerti, selalu kalah di dalam permainan. Sampai mamanya pusing ya. Aduh, anak saya main begini aja kalah terus. Akhirnya mamanya bilang, sudahlah, pelayan kalian bilang aja kue ke hari ini nggak ada, kita nggak kasih kue. Ya, kita nggak kasih kue. Tetapi karena Badia ini dari kecil nggak tahu arti tidak ada. Ya, jadi mamanya sengaja kirim satu plate kosong ditutup dengan satu tudung saji dari emas. Kan pangeran dia kan, dikirim ke istana, tapi kuenya nggak ada. Nah, ketika dewa ini lagi mau rapat dengan Saka Dewa Indra, dia lihat, oh kalau misalnya Badia membuka ini, kemudian kosong, dia akan kecewa. Maka dewa yang menjadi pelindung Badia, dia memberikan makanan surgawi dari alam dewa Tusita. Begitu sampai tudung saji ini dibuka, maka yang keluar adalah makanan surgawi dari surga Tusita, dikirim pakai Grab ya. Begitu dibuka tudung sajinya, maka seluruh kota Kapilawastu ya, seluruh negara Kapilawastu itu harum dengan kue masakan surgawi. Nah, Anda bayangkan makanan mana yang seharum itu, Bapak Ibu ya. Ketika di alam surga baru dapat. Makanya siapa di sini yang mau masuk surga? Saya. Ya, iya, siapa? Ibu Vini, yang lain. Saya. Oke. Mending Yang lah lain? Bante alam lain. Iya. Jadi kita sebagai umat Buddha, ketika ditanya sama Bante, sama teman-teman Anda yang beragama lain, Anda bisa nggak masuk surga? Langsung jawab, bisa dong, masa nggak bisa? Ya, kita harus punya proud, kita harus punya keyakinan bahwa kita sebagai umat Buddha sering berbuat baik. Surga itu bukan apa-apa. Sombong ya. Surga itu bukan apa-apa buat seorang yang beragama Buddha. Kenapa? Ya, karena masuk surga itu nggak susah, gampang. Betul nggak? Pernah dengar cerita kodok masuk surga?
Belum. Hah? Belum Belum, pernah Bante. dengar? Belum, Bante, belum. Aduh, dulu sekolah minggu di mana? Yang kedua, pernah dengar nggak kelelawar masuk surga? Juga belum. Belum. Kuda masuk surga? Iya, belum pernah, Bante. Kita melihat Empat agama kali, lain Pak. ada nggak? Ada nggak Dulu agama pelajaran lain agama ya? Buddha nggak ada. Masuk surganya belum ada, Papa Bante. Oh, belum ada ya. Iya. Nah, kita Ceritanya melihat nih tentang sekarang. Siddhartha Gautama aja dulu waktu kecil, waktu di sekolah. Nah, ini sama dari cerita itulah. Nah, jadi kita melihat bahwa hanya agama Buddha 3 hewan masuk surga. Agama yang lain ada nggak kita cerita hewan masuk surga? Nggak ada. Nggak ada. Ya, kita dari yang pertama ya, kuda kantaka. Kuda kantaka ya kita tahu menjadi kuda putih yang melayani Pangeran Siddhartha. Betul nggak? Dia melayani Pangeran Siddhartha seumur hidupnya. Ketika Pangeran Siddhartha berpikir bahwa saya mau cuci ya, saya mau meninggalkan keduniawian, saya mau meninggalkan istana. Ketika dia sudah di Sungai Anoma, Pangeran Siddhartha cukur rambut, kemudian memberikan rambut termasuk jubahnya, pakaian kerajaannya kepada Cana. Nih bawa pulang sama kuda kantaka. Kuda kantaka sedih. Ya, begitu sebelum sampai di istana, kuda kantaka ini meninggal. Begitu dia meninggal, langsung lahir di surga Tusita. Tusita loh, bukan Catumaharajika ya. Kalau kita bilang alam-alam dunia, manusia, alam dewa Catumaharajika, alam dewa Tusita. Tusita ini ada Saka Dewa Indra, atau kalau di dalam kelenteng dibilang tikong. Nah, Anda bayangkan kuda masuk di level dengan tikong. Ya, kuda kantaka. Gampang masuk surga. Padahal kalau mau dipikir, kuda kantaka tidak melayani Sang Buddha. Dia hanya melayani seorang pangeran yang bodhisatta. Tetapi karma baiknya mendukung dia lahir di alam surga. Ya, yang kedua adalah dewa cerita mengenai kodok. Ya, ketika Sang Buddha sedang ceramah di Srawasti, ada seekor kodok. Dia di hutan kan, namanya waktu zaman Buddha masih di hutan. Ketika Sang Buddha mulai bersuara, si kodok ini mendengarkan dengan saksama. Kira-kira paham nggak itu Sang Buddha ngomong apa si kodoknya? Ya, nggak paham karena nggak pakai interpreter dia ya. Dia cuma diam, tenang aja dengerin. Tetapi dengarnya sambil konsentrasi. Nah, Bapak Ibu, setelah Buddha selesai berceramah, ya kan namanya di kampung itu bubar ya. Ada seorang petani nggak sengaja bawa tongkat, ketusuklah si kodok yang tadi. Begitu kodok ini ketusuk, dia lahir di alam surga. Dan Buddha waktu itu sengaja ya memanggil dewa yang sudah dari kodok ini ya, kodok meninggal langsung terlahir di alam surga, memanggil dewa ini, dewa kodok jadinya ya, istilahnya yang kodok sudah jadi dewa. Dewa, dari manakah engkau? Saya tadi di sini. Siapakah engkau sebelumnya? Saya tadi tuh kodok yang ditusuk sama petani. Tadi ngapain kamu di sini? Saya mendengarkan Dhamma. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari sedapa. Kalau kita malas dengar Dhamma, kita nggak masuk surga. Kasih tahu sama anak-anak kita ya. Gitu ya. Tadi saya dari sini, saya tuh baru mati tuh di situ tuh jasadnya kodok tuh saya dibilang sama si kodok ini, ya kan? Jadi itu. Nah berikutnya ada cerita mengenai 500 arahat ya, di mana dua biku ya, ini kejadian sebelum zaman Buddha Gautama. Dua biku tinggal di goa. Setiap hari mereka mengulang Abhidhamma. Di goa tersebut hiduplah 500 kelelawar. Ya, para biku setiap hari membacakan Abhidhamma, kelelawarnya nggak ngerti. Tetapi ketika bikunya sedang mengulang, kusala dhamma, kelelawar tenang, mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Nah, ketika kelelawar ini meninggal, 500-nya kompak, langsung lahir di alam surga.
dan mereka menunggu momen yang tepat ketika Sang Buddha lahir di dunia kita, maka 500 dewa yang ada di surga ini semua turun menjadi manusia. Nah, mereka menjadi manusia, menjadi biku sangga di bawah binaan Bante Sariputra. Ketika Yang Mulia Bante Sariputra mengulang Abhidhamma 1 kali, 500 biku langsung menjadi arahat. Karena Bante Sariputra adalah biku yang dulunya tinggal di goa itu, yang mengulangi Abhidhamma ini, dan 500 biku baru adalah kelelawar yang tadi. Jadi Anda bayangkan, hanya mendengarkan parita. Nah sekarang kalau misalnya Bapak Ibu yang ada di Zoom ini nggak yakin masuk surga, Bante tanya, Anda sudah baca parita belum? Anda sudah mendengarkan dhamma belum? Anda sudah berdana belum? Anda sudah melaksanakan sila, meditasi belum? Kalau Anda sudah melaksanakan semua ini, Anda nggak yakin masuk surga, kata siapa ya? Terlalu. Ya, kalah kita sama kuda, kalah kita sama kodok yang tadi ya. Mereka hewan, tidak bikin apa-apa dan mereka masuk di alam surga. Jadi, Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, surga bukanlah sesuatu yang sukar untuk kita capai. Ya, bukan sesuatu yang sukar. Namun surga adalah bukan yang Bante harus garis bawahi. Surga bukan tujuan akhir dari umat Buddha. Ya, jadi ketika teman-teman kita bertanya, kamu masuk surga, mau nggak? Mau dong, tetapi bukan tujuan akhir. Kenapa bukan tujuan akhir? Karena di alam surga kita menikmati karma baik kita. Otomatis kalau kita menikmati karma baik kita, kita menikmati deposito kita. Ya, mungkin kalau di Eropa bilangnya uang pensiun dia habis. Nah, kalau uang pensiunnya habis, maka dia akan kembali terlahir di alam yang tidak baik. Nah, maka alam surga juga disebutkan alam yang tidak memiliki manfaat bagi mereka yang ingin menempuh kehidupan suci mencapai tingkat kesucian. Karena di alam surga kita menikmati semua kesenangan indria. Kadang-kadang kesenangan indria yang berlebihan menyebabkan kita lupa diri. Kita lupa akan praktek dhamma. Nah, makanya satu alam yang dipuji oleh Buddha adalah alam kita, yaitu alam manusia. Ya, ketika Bapak Ibu terlahir di alam manusia, inilah alam yang dipuji oleh para Buddha. Kenapa? Karena di alam manusia kita bisa ya melihat kebahagiaan. Ketika musim panas Anda makan es krim, Anda bahagia. Ketika musim dingin Anda minum kopi hangat, Anda bahagia. Itu kebahagiaan, ya kan? Walaupun kita bilang it's simple gitu, tapi itu sudah bahagia. Dibanding dengan alam-alam neraka yang tadi sebelumnya, ya kan? Nah, di alam ini kita mampu untuk melihat yang namanya tilakana. Sabe sankara anicca, sabe sankara dukkha, dan sabe dhamma anatta. 3. Segala sesuatu adalah tidak kekal. Segala sesuatu yang berbentuk adalah dukkha, menderita. Segala sesuatu tidak memiliki dasar bentuk yang hakiki, anatta. 3. Nah, di alam manusia kita mampu mempelajari dan mempraktikkan ini semua, Bapak Ibu. Jadi disinilah Buddha bilang adalah kita benar-benar sebagai posisi yang mulia. Ya, Anda datang di sini, Anda sebagai orang yang mulia. Nah, sekarang sudah jadi manusia, kita juga harus melihat kekayaan, Bapak Ibu. Kekayaan ini didapatkan dari karma baik dari Bapak Ibu sekalian. Apa kekayaan yang Bapak Ibu punya hari ini? Kekayaan yang Bapak Ibu punya hari ini adalah Bapak Ibu terlahir di negara di mana ajaran Buddha tidak dilarang atau agama tidak dilarang. Coba kita melihat teman-teman kita. Walaupun mereka jadi manusia, tetapi ketika mereka terlahir di tempat-tempat di mana agama Buddha dilarang, apakah mereka pasti mendapatkan pencerahan?
Apakah pasti mereka memperoleh pelajaran bahkan praktek dhamma? Tentu akan susah, ya. Contoh, ketika mereka lahir di negara yang kita bilang komunis, ya, atau hanya menganut satu sistem keagamaan, itu nggak mungkin mereka mencapai pencerahan di situ. Ya, jadi ini walaupun sudah sama-sama manusia, kita punya keberuntungan ini. Ya, Anda punya kekayaan ini. Ya, jadi kekayaan itu bukan ketika Anda punya kolam renang, ya, bukan. Bukan karena Anda punya rumah yang besar, bukan. Tapi kekayaan yang Buddha maksud di sini adalah ketika kita tinggal di tempat yang sesuai. Ya, kalau kita baca Manggala Sutta, tinggal di tempat yang sesuai adalah berkah utama. Yang kedua, Bapak Ibu, adalah kita memiliki kesempatan untuk mendengarkan dan belajar Dhamma. Ini yang penting yang kedua. Kenapa Bapak Ibu? Hanya Dhamma yang mampu membuat kita terbebas dari semua penderitaan-penderitaan ini. Bante kasih contoh. Petapa Asita. Dia juga manusia. Petapa Asita adalah seorang yang sangat-sangat sakti. Petapa Asita, kalau dia bosan, ya, dia gabut, anak-anak sekarang bilang dia gabut, dengan satu jentikan jari, dia langsung pergi ke alam dewa Tusita, nongkrong dengan para dewa. Ya, jadi Petapa Asita, bestinya para dewa. Ya. Nah, ketika dia pergi ke alam para dewa, ngopi dan seterusnya, para dewa sibuk. Petapa, kita mau turun di bawah. Kenapa? Karena ada bodhisatta yang lagi lahir. Kita mau pergi lihat. Nah, jadi Petapa Asita juga ikut turun di alam manusia dan ketemulah dengan Pangeran Siddhartha yang masih kecil. Ketika dia ketemu, dia tertawa, dia bahagia karena dia melihat bahwa ternyata seorang bodhisatta yang akan menyelamatkan dunia dan seluruh makhluk sudah lahir. Tetapi kemudian dia menangis. Kenapa dia menangis? Laule, ya, sudah tua, tidak mampu untuk mendengarkan ajaran Sang Buddha. Dia tahu dia sudah akan meninggal. Ya, Anda bayangkan, saking saktinya tahu dia sudah mau meninggal. Dan dia tahu dia akan lahir di alam mana. Dia sudah tahu bahwa dia akan lahir di alam arupa Brahma, sehingga dia tidak mungkin mendengarkan ajaran Buddha seumur hidupnya. Sampai dialah menangis. Dan dia menyiapkan keponakan dia yang bernama Kondanya, yang kemudian menjadi salah satu siswa Sang Buddha. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi mendengarkan Dhamma adalah hal yang sangat beruntung buat kita semua. Kita bayangkan ya, coba Bante tanya kepada Bapak Ibu biar nggak ngantuk. Lebih sakti siapa? Ya, Bapak Ibu atau Asita? Ya kan? Lebih sakti siapa? Ya, lebih sakti Asita ya. Dia mau ngopi ke atas langsung. Ya, nggak perlu pakai Grab. Masih tunggu waktu lama lagi bikinnya. Ya kan? Tetapi lebih hoki siapa? Lagi beruntung siapa? Anda atau Asita? Kita, Bante. Iya, kita lebih beruntung daripada Asita karena kita mendengarkan Dharma. Nah, makanya kita yang sudah beruntung ini, kita harus bersyukur bahwa inilah kekayaan yang paling besar yang kita punya sebagai manusia. Sayang kalau kita sudah orang kaya, buang-buang uang, royal-royal, kemudian kita menjadi orang yang susah di kemudian hari. Ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, di zaman kita, kekayaan kita berikutnya adalah apa? Masih banyak para guru, sangha, yang masih berlatih Dharma. Ya, masih mempraktekkan Dhamma. Dan sangat gampang bagi kita memiliki kondisi untuk berlatih juga. Ya, coba kalau Bapak Ibu di Indonesia bilang, saya mau latihan sama Nera Silacarini, Bante tanya, perlu bayar nggak kalau di Indonesia? Nggak perlu, ya kan? Tidak bayar. Ya, kalau di Indonesia bersyukur ya, karena nggak bayar. Coba kalau di Belanda sama Jerman, bayar nggak?
Kurang tahu Bante, karena di sini tidak Nggak ada. yang adanya wihara Vietnam. Jadi saya pun baru selama saya di Jerman baru 2 kali kayaknya atau 3 kali ke wihara. Nah, kalau di luar negeri, setahu Bante, ketika Anda mau latihan, Anda bayar. Ya, ketika Anda mengikuti ceramah Dharma juga di gedung-gedung juga ada tiketnya bayar. Ya, nah berarti yang di Indonesia lebih beruntung ya, gratis. Cuma masalahnya gratis adalah sifat orang Indonesia bilang, kalau nggak ada harga nggak mau datang. Jadi walaupun dikasih ceramah yang gratis, nggak ada yang datang umatnya. Ya, walaupun dibilang, ayo ikut Pabaja Samanera, jubah gratis, makanan gratis, tempat tinggal gratis, juga nggak mau ikut. Ya itu. Ya, tetapi di sini Bante punya poin adalah ketika kita mau latihan, banyak wihara yang menyediakan semua fasilitas ini dengan free. Ya, untuk Anda berlatih. Masih banyak para donatur, sponsor, walaupun sesusah apapun ya. Hari ini kami sedang membuat program di Bandung, 93 anak sekolah ya, mereka berjuang melepaskan gadget selama 2 minggu, cukur rambut ya menjadi Samanera dan Silacarini. Tadi baru pindah patah, Bante lihat fotonya. Oh, pada senang-senang ya. Anak sekolah kan dapat snack banyak karena lagi pindah patah. Jadi bahagia, mukanya senang-senang ya karena dapat minuman, dapat snack, dapat apa banyak sekali. Ya, itu. Berarti di situ adalah kekayaan daripada komunitas saling menunjang kita di dalam praktek dharma. Ya, makanya ini adalah kekayaan kita. Nah, kekayaan yang Bapak Ibu punya inilah adalah hal yang penting buat diri kita sekarang. Karena kenapa? Kekayaan ini tidak kekal, ya. Kekayaan ini berasal dari karma baik yang Bapak Ibu sendiri kumpulkan di seluruh kehidupan Anda di masa lampau. Tanpa memiliki karma baik yang besar, Bante yakin saat ini kita akan lebih menderita daripada yang lain. Kalau kita tidak punya kekayaan dalam hal ini, kekayaan karma baik. Betul nggak? Kita melihat dunia selama 2 tahun ini porak-poranda karena COVID. Ya, baru satu virus kecil sudah membuat dunia kita lumpuh total, ya kan? Belum lagi karena virus kecil menyebar menjadi perang, ya. Karena emosi, perang Rusia dan Ukraina. Sekarang harga sudah mulai naik, ya. Mungkin di Eropa lebih berasa daripada kami di Indonesia sekarang mulai adjustment. Negara-negara seperti Sri Lanka juga sudah bangkrut. Nah, kalau kita tidak punya kekayaan besar dari karma baik kita, lantas kita pasti akan tinggal di tempat-tempat yang susah. Ya, yang susah baik dalam akses makanan, perang dan seterusnya. Nah, makanya karma baik ini yang kita sudah kumpulkan ini harus kita syukuri dan harus kita reinvestment supaya kita mendapatkan kebahagiaan yang sama, kekayaan yang sama di kehidupan Anda di masa mendatang. Nah, inilah alasan bagaimana kita terlahir sebagai seorang manusia. Nah, sekarang Bante mau tambahkan, kenapa Anda bilang Dharma itu sangat penting? Karena Dhamma bisa menuntun Bapak Ibu dan termasuk Bante sendiri untuk terbebas dari penderitaan-penderitaan ini. Coba Bante tanya di sini, siapa yang yakin bahwa Dhamma bisa membebaskan diri Anda dari semua penderitaan? Yakin nggak kita terhadap Dharma Sang Buddha bahwa, sampai hari ini saya yakin Bante, kalau saya mempraktekkan Dhamma, saya pasti masih bisa mencapai kesucian. Ada nggak yang yakin? Atau Anda, Bante itu cuma teori lah, susah. Ya, atas sila, atas sila, anak masak Indomie langsung, aduh lapar. Apalagi lagi musim dingin, Bante. Nah, apalagi musim dingin kan? Bagaimana itu?
Bante waktu musim dingin di India masih bisa kok Atasila, nggak langgar, tetap ya, nggak makan. Dan Bante adalah salah satu saya alergi coklat. Saya nggak bisa makan coklat hitam, black coklat, black forest itu nggak bisa. Coklat. Nah, pokoknya musuh dah sama itu kan. Nah, makanya Bante nggak bisa. Kalau ketika makan ya mungkin sepotong, ya. Kalau lebih dari sepotong, ya besok panas dalam dan seterusnya. Lebih capek ngobatin panas dalamnya daripada makan coklat yang sepotong tadi. Jadi makanya lebih baik dihindari kan. Nah, makanya kita bilang bahwa Dharma ini adalah sangat esensial di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Dharma bisa membuat hidup kita tercerahkan. Ya, Bante punya analogi yang selalu Bante pakai di sini adalah ketika, karena Bante orang Manado ya, Bante suka makan rica. Ya, tahu ya rica ya, sambal. Ya, jadi kalau Bante suka makan sambal, rica ya, cabe. Pokoknya dimanapun mesti makan cabe. Nah, ketika kita makan cabe atau makan rica, senang ya, bahagia. Ketika bahagia makan rica, kemudian kebanyakan ya, loba, kebanyakan akhirnya kita sakit perut. Nah, pergilah ke dokter, ya kan? Ketika kita sampai di dokter, kira-kira dokter akan tanya Bapak Ibu apa? Habis sudah berapa lama? Ya, habis makan apa? Ya, sudah berapa lama? Sakitnya di mana? Ya kan? Dan seterusnya sudah dikasih tahu sama ditanya sama dokter. Kemudian Bapak Ibu, setelah kita didiagnosa sama dokter, kan kemudian kita dikasih obat. Ya, nih obatnya, misalnya Milanta, minum ya. Nah, sesampainya kita di rumah masing-masing ada 3 kemungkinan ya, 3 kemungkinan. Pilihan ganda nih, A, B, dan C. Ya, coba saya mau ambil kuis. Pilihan ganda A adalah ketika Anda pulang di rumah, kalau A ini orang bilang auban ya. Kalau orang Medan bilang ini auban ya. Pilihan ganda A. Obatnya nggak minum dia. Ngapain lah minum dari dokter. Tapi cabenya enak. Aduh, ricanya enak. Karena Bante hari ini dikirim rica sama Mama ke Jakarta ya. Jadi oh ricanya enak. Masih makan rica. Kira-kira bisa sembuh nggak? Nggak. Nggak bisa ya, nggak bisa sembuh. Ya, kemudian mungkin Anda tanya kenapa Bante kirim rica dari Manado? Karena di Jakarta harga rica mahal, di Manado masih murah. Ongkos kirimnya kan mahal, Bante. Enggak, adik Bante ada ke sana. Pulang ya. Nah, kemudian yang B adalah orang yang bokangguan ya, nggak mau rugi. Karena dia sudah ke dokter, sudah kena biaya dokter sama biaya obat. Jadi sambil makan rica, sambil minum obat. Ya. Ya, jadi habis makan dia minum obat mah. Ya, jadi biar dia rasa sudah bayar kan, tapi ricanya enak juga, makan juga ya. Jadi bareng lah kurang lebih. Kira-kira bisa sembuh nggak yang kedua? Ya, yang ketiga adalah orang yang kita bilang cius ya, serius. Dia akan rasa bahwa sudah obatnya dia akan lepas, ricanya dia akan buang dan kemudian obatnya dia minum. Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu yang sakit, Anda akan pilih yang mana? Yang A, yang B, atau yang C? Yang C. Semua yang C ya? Ya, semua yang C ya. Ya, baik. Ada yang B? B ya. Yang B itu jujur banget ya. Itu yang B yang jujur sebenarnya. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita sudah tahu jawabannya ya. Adalah yang C yang paling bagus ya, yang C yang paling bagus. Tapi C yang paling buat jalaninnya. Tapi sulit untuk susah untuk menjalankannya ya. Iya. Nah, sama Bapak Ibu dengan apa yang Buddha ajarkan sebenarnya sama kita. Ya kan? Apa sih yang Buddha ajarkan selama buat kita nih Bapak Ibu? Yang pertama adalah 4 kesunyataan mulia, benar nggak? Inilah duka, ya. Inilah sakit, diare. Sebab dari duka, gara-gara makan rica.
lenyapnya dukkha, stop makan rica, dan jalan menuju lenyapnya dukkha yaitu minum obat. Dhamma. Itulah Dhamma, ya. Jadi kalau kita mempraktekkan Dhamma di dalam kehidupan kita hari ini, masih possible nggak Anda terbebas dari semua penderitaan? Ya. Masih, ya, masih sangat logika. Jadi makanya Buddha selalu bilang kepada kita, jadikan Dharma sebagai pelindung. Makanya tadi Anda Dhammang saranang gacchami. Kalau Anda melaksanakan Dharma, Anda terbebas dari penderitaan. Itu pasti. Ya, sama seperti rica. Kalau Anda tidak makan rica, Anda tidak menderita. Ya, rica ini adalah dukkha ya maksudnya. Nah, di dalam Mahaparinibbana Sutta, Buddha juga bilang kepada kita, sebelum Buddha memasuki parinibbana ya, sebelum meninggal, ada Pertapa Subada ya, Pertapa Subada yang menjadi murid terakhir ditabiskan menjadi biku yang terakhir kali. Subada ini sebelum beragama Buddha, sebelum ketemu Sang Buddha, dia sudah berkeliling ke seluruh guru yang ada di Jambudvipa, guru-guru hebat, ya guru-guru yang terkenal dia sudah keliling untuk belajar berbagai agama di sana. Ketika dia ketemu dengan Sang Buddha, dia bilang kepada Sang Buddha, Sang Buddha, saya sudah banyak belajar dan terakhir saya baru ketemu dengan Sang Buddha. Kira-kira menurut Sang Buddha, apa esensi daripada Dharma yang Anda ajarkan? Ya, kemudian Sang Buddha bilang, wahai Subada, ya, jika di dalam sistem agama, sistem ajaran terdapat 4 kesunyataan mulia yang tadi Bante sudah jelaskan, dan terakhir di situ adalah jalan mulia berunsur 8, ya, pikiran benar, pandangan benar, dan seterusnya. Nah, kalau di dalam sistem ajaran agama terdapat 4 kesunyataan mulia ini, maka yakin para siswa bisa mencapai tingkat pencerahan pertama, kedua, ketiga, keempat, yaitu Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahat. Namun mustahil, Subada, kalau di dalam sistem ajaran agama tidak ada 4 kesunyataan mulia dan jalan mulia berunsur 8, mustahil bagi pengikutnya untuk mencapai tingkat kesucian pertama, kedua, ketiga, keempat. Dan dalam Dhamma Winaya yang saya ajarkan, dapat 4 kesunyataan mulia dan jalan mulia berunsur 8. Jadi para siswa, mereka mencapai tingkat kesucian 1, 2, 3, 4. Nah, Bapak Ibu, setelah kita mendengarkan Dharma ini, kita mengambil konklusi, kita mengambil kesimpulan bahwa Buddha sudah sangat tegas di sini mengatakan bahwa tidak ada nibbana selain Buddha Dhamma, ya. Tidak ada nibbana selain Buddha Dhamma. Jadi ketika Bapak Ibu punya anak-anak, saudara yang lain, kalau Anda yakin dengan Dharma, arahkan mereka dari kecil ke wihara. Karena tidak ada jalan keselamatan yang membuatkan mereka menjadi suci selain Buddha Sasana. Ya, jadi jangan ketika kita punya anak dan seterusnya mau belajar ke agama tetangga, oh ya pergi aja nggak apa-apa, ya kan? Jangan. Anda sudah yakin bahwa Buddha sudah bilang di dalam Mahaparinibbana Sutta, tidak ada jalan yang lain untuk menuju ke nibbana. Nah, oleh karena itulah di sini di hari ini ya kita mengambil kesimpulan bahwa kita sangat mulia karena kita mulia memiliki kekayaan Dharma, dan juga Bapak Ibu memiliki kemuliaan itu apa? Bante ada lupa satu poin, yaitu kita memiliki kesehatan yang luar biasa sebagai seorang manusia. Di depan Bante, Bapak Ibu yang hadir di sini tidak memiliki cacat mental, ya. Coba kita melihat kadang-kadang manusia yang memiliki cacat mental, ya kan, dia nggak bisa mencerna Dharma. Manusia yang lahir dengan cacat, ya, bawaan lahir seperti buta, tuli, bisu, dia juga tidak bisa mempraktekkan Dharma. Nah, makanya kita yang masih sehat, kita yang masih memiliki semua kesempatan, kita yang masih memiliki akses untuk belajar dan mempraktekkan Dhamma, maka kitalah yang menggunakan badan jasmani ini untuk menjadi kemuliaan, ya,
untuk kemuliaan diri Anda sendiri dan kemuliaan makhluk lain. Badan jasmani ini seperti perahu untuk menyeberang. Tanpa badan jasmani kita, ya, kita tidak mungkin mencapai pencerahan. Semua Buddha akan menjadi Buddha ketika mereka menjadi manusia. Oleh karena itulah, kita masih punya kesempatan, kita masih punya waktu, kita lakukan yang terbaik, kita lakukan yang mulia untuk diri Anda, untuk kebahagiaan orang-orang yang kita cintai, dan untuk kedamaian bagi semua makhluk. Ya, mungkin ini yang bisa Bante sampaikan buat hari ini. Nah, semoga menjadi renungan kita semua, karena topik ini juga yang pada akhirnya membuat saya memutuskan ya untuk menjadi Bante. Ya, karena saya dengar topik ini, makanya saya pikir sudahlah ya. Kita mau cari apapun juga akan ditinggalkan, ya kan? Makanya inilah yang Bante pikir yang terbaik buat hidup kita sendiri. Ya. Nah, kalau ada pertanyaan, mungkin Bante kembalikan kepada Ibu Vini ya sebagai MC. Terima kasih. Terima kasih Bante untuk paparan Dhamma pada hari ini yang bisa membuka wawasan kami lebih luas lagi. Dan saya juga ini ke audiens untuk ada yang bertanya, ada pertanyaan mungkin mengenai dari paparan Bante. Oh ya, sebelumnya Bante, mau tanya, Bante ada waktunya sampai jam berapa ya Bante? Bante bebas untuk hari ini ya, Bante. Okay. Ya, terima kasih Bante banyak. lagi di Penang soalnya, lagi ini. Ya. Sudah oke, ya silakan. Oke, yang raise hand atau yang bisa tulis di message. Kalau itu sambil menunggu pertanyaan mungkin belum panas, jadi saya bikin panas dulu Bante. Tapi ini agak bukan dengan Dhamma dari Bante. Tadi Bante ada bilang bahwa Bante sedang berobat di Penang. Kalau boleh tahu, Bante berobat untuk sakit apa ya Bante ya? Kan Buddha bilang kan bahwa segala sesuatu nggak kekal, jadi dicek-cek aja. So. Jadi kayak check up ya Bante ya? Tapi ya, tidak. jadi kemarin ada selama pandemi mungkin ada keluhan di jantung, ada cek. Kemudian Bante agak bungkuk ya, jadi takut ada di masalah di saraf, juga sudah cek. Kemudian di THT ya, maksudnya saya dari kecil itu THT nggak bagus, terutama di sinus. Nah itu yang ada masalah di situ aja. Jadi mungkin 4 bulan lagi balik buat apa? Karena ada apa nanah di dalamnya di sinusnya gitu. Oke. Ya, tapi ya tidak terlalu itu ya Bante. Tidak terlalu. Tidak semuanya. Itu semuanya oke ya Bante. Semuanya oke aja. Oke, dan ini kelihatannya ada, belum, hanya dari Vian, Namo Buddhaya. Dan mungkin Hans ada pertanyaan? Untuk sementara belum ada nih. Ini ada dari Vian menanyakan Bante, ini Bapak atau Ibu ya, itu surga di agama Buddha ada berapa ya Bante? Baik, jadi alam dari Civian ya Namo Buddhaya. Jadi di agama Buddha itu justru fair ya, karena agama Buddha ini kasih tahu kita bahwa surganya banyak ya. Surga di agama Buddha ada 26. Nah, Bante kasih ibarat begini. Kita punya uang 1 M dengan orang yang punya uang 100 juta. Ya. Kalau misalnya dengan uang yang sama bisa beli barang yang sama, adil nggak dunia ini? Contoh, kita beli rumah. Rumah yang 1 M dengan rumah yang 100 juta, bisa nggak sama? Enggak. Tergantung di mana ya kan? Jadi mana tempatnya? Beda. Beda kan? Mungkin sama 100%. Nggak mungkin sama.
Kalau kita beli di Jakarta mungkin 1 M dapat ya mungkin tipe mungkin apartemen tipe 2 kamar ya. Saya sudah lupa harga rumah. Sudah lama nggak urusin ya. Tetapi ketika uang yang punya 100 juta mungkin bisa beli, tapi baru beli mungkin kamar mandinya atau mungkin baru desain interiornya ya, belum bisa beli bangunannya, begitu maksudnya. Nah, sama, makanya agama Buddha kasih tahu kita bahwa surga itu ada 26. Supaya apa? Kita bisa memilih di mana untuk dilahirkan. Ya, memilih dilahirkan maksudnya apa? Ketika Anda memiliki karma baik yang besar, chance ya, kesempatan Anda untuk lahir di alam yang lebih baik lebih banyak. Dari 26 tingkat surga, 6 surga dicapai dengan cara berbuat baik. Ya, berbuat baik. Anda berdana, Anda melatih sila, berbuat baik. 2 ini adalah chance untuk Anda terlahir di surga. Ya, 6 surga. 20 surganya gimana, Bante? 20 surganya untuk orang yang lebih rajin, yaitu meditasi. 20 surga ini tidak dicapai dari hanya berdana. Ya, jadi Anda tidak bisa beli surga. Kebanyakan orang kaya kan begitu, donatur kan malas meditasi. Pokoknya Bante mau apa kita dana. Ya, itu nggak bisa dibeli surga ini ya, harus meditasi duduk. Ya, 20 tingkatan surga ini yaitu alam-alam Brahma, baik alam arupa Brahma maupun rupa Brahma, Brahma yang berbentuk dan tidak berbentuk, ini dicapai hanya melalui meditasi. Nah, jadi inilah total daripada 26 tingkat surga ya. Nah, jadi kalau misalnya surga, oh ya, saya mau kasih tahu juga mengenai lahir jadi alam surga ya. Nah, jadi lahir di alam surga, satu cerita lagi untuk nanti buat panas ya. Nah, satu cerita di mana masuk di alam surga itu gampang ya. Jadi ceritanya adalah satu orang sebagai donatur. Dia adalah orang yang sangat baik, sangat mulia. Karena dia terlahir sebagai pangeran, dia suka baksos. Ya, dia suka baksos. Satu orang yang nggak kaya, orang miskin. Ya, orang yang miskin ini, dia tidak punya kekayaan seperti si pangeran. Tetapi baiknya apa? Ketika orang lewat, membutuhkan makanan dan seterusnya, si orang miskin ini suka nunjuk. Kamu belum makan ya? Makan di situ. Ya, suka nunjuk ya. Makan di situ, makan di situ. Hasil akibat dari perbuatan baik dia yang suka menunjuk ini, ya, dia meninggal, dia terlahir di alam surga dengan memiliki tangan, khususnya bagian tunjuk ini ya, telunjuk sampai jempolnya, terbuat dari emas. Dan apapun yang dia inginkan, kalau dia tunjuk pakai tangan dan jempol ini, misalnya begini kan, itu akan tercapai. Ya, kelihatannya gampang ya, terlahir di alam surga. Nah, makanya Bapak Ibu, kalau misalnya di sini, di IBI ya, International Buddhism Indonesia, Anda juga gampang untuk lahir di alam dewa ya. Ketika ada acara, Anda share, broadcast. Ya, nanti kehidupan mendatang, jempol kita jadi emas. Kayak yang tadi, benar kan? Yang tadi itu suruh baksos. Kalau kita ini suruh orang mendengarkan Dhamma. Jadi harusnya kita punya chance lebih besar ya daripada suruh baksos tadi. Jangan nyebarkan hoax ya Bante ya. Iya, jangan menyebarkan hoax. Kalau itu kan kita menyebarkan Dhamma, share quotes, share Dhammapada, share apa, share. Itu bagus. Nanti jempol kita emas ya, terbuat dari emas karena terlahir di alam surga. Nah, oke. Ya, mungkin kalau ada pertanyaan yang lain, silahkan. Ada pertanyaan yang lain sambil menunggu? Saya mau bertanya, Bante. Bante, izin bertanya. Tadi Bante men-sharingkan bahwa kita terlahir sebagai manusia adalah berkah. Namun banyak manusia yang terlahir yang kehidupannya susah, mereka selalu bercita-cita tidak ingin dilahirkan kembali sebagai manusia. Karena hidup ini terlalu sulit buat mereka. Lalu seharusnya kita bercita-cita bagaimana, Bante?
Sedangkan kita kan selalu bilang kalau bisa kita nanti tercapai nibbana. Demikian Bante. Baik, ya. Jadi salah satu cita-cita Bante, Bante untuk mendapatkan izin ya, terutama dari orang tua untuk jadi Bante juga bukan sesuatu yang gampang. Susah juga ya, nunggu lama. Ya bahkan waktu awal-awal saya jadi Bante, surat izin yang saya simpan itu cuma berlaku 2 minggu. Ya, saya mengizinkan anak saya untuk mengikuti program selama 2 minggu. Nah, sekarang tahun ini mudah-mudahan bisa 10 wasa ya. Nah, dan selama jadi Bante, saya juga selalu memiliki experience bahwa di mana kita waktu di Manado, kan Bante dari Manado, untuk ketemu Biku Sangha itu juga sangat jarang, ya kan? Sangat jarang. Paling setahun ketemu sekali, ya. Nggak segampang ini. Kita bisa Zoom, kayak tadi pagi, walaupun Bante di Pineng, tadi pagi baru ceramah untuk Manado. Nah, itu sangat susah. Nah, makanya ketika saya jadi Bante, saya bertekad. Saya akan usahakan dengan jasmani yang masih lumayan inilah, ya kan? Kita berusaha untuk encourage ke umat, ya. Kemana-mana pergi, ke kampung, kemana yang susah Bantenya, biasa Bante samperin. Ya, biasa Bante punya schedule itu kayak ke Jawa, Jawa Timur yang di ujung ya, Banyuwangi, setahun 2 kali. Nah, supaya apa? Supaya kita memberikan pelayanan langsung kepada mereka ya. Karena kalau di kampung kita suruh Zoom, bingung dia Bapak Ibu. Nah, jadi kita langsung samperin. Dengan tujuan apa? Sebagai seorang investor ya. Saya sebagai investor ya. Saya dulu belajarnya financial management ya kan. Jadi saya adalah seorang investor yang baik. Investornya buat apa? Supaya di kehidupan mendatang, kalau saya sering menanamkan benih-benih dharma ini, nah semoga ya, siapa tahu jadi cicitnya Ciwini misalnya, kan omanya sudah belajar dharmanya kuat. Nah saya sebagai cicit, nanti dharmanya gampang. Nah karena ada apa? Hubungan karma. Jadi yang sekarang yang saya usahakan adalah menyebarkan sebanyaknya, menanam sebanyaknya, untuk apa? Supaya nanti kehidupan mendatang mudah untuk mendapatkan akses dharma. Karena kita tahu bahwa dharma ini akan semakin tahun semakin susah untuk kita dapatkan. Oleh karena itulah ini diusahakan ya, sebisa mungkin kita laksanakan ya, kita memberikan kepada umat-umat ya. Nah, jadi ini kalau Bante bilang bagaimana latar belakang. Ya, yang kedua juga latar belakang adalah kita punya tantangan, terutama di Indonesia juga agak berat ya dari segi infrastruktur dan seterusnya. Nah, jadi kita perlu benar-benar lebih banyak effort. Supaya apa? Ketika Anda memiliki effort untuk berbuat baik, baik sebenarnya anggota sangha atau manusia biasa, perumah tangga, itu sama. Ya, ketika mereka memahami dharma ini, ya, mereka memahami dharma ini, mereka akan paham mengenai sebab dan akibat. Jadi ketika dia sudah paham sebab dan akibat, Bapak Ibu, dia sudah tidak seperti yang kita kira, yaitu, aduh hidup saya ini susah. Saya nggak mau jadi lahir lagi manusia. Ya, kalau bisa sebagai umat Buddha kita jangan berpikir seperti itu. Dan kenapa? Di dalam ajaran Buddha disebutkan bunuh diri itu sangat tidak baik. Karena bunuh diri berarti Anda menghancurkan kebudaan di dalam diri sendiri. Ya, Anda menghancurkan kemuliaan Anda sendiri ketika Anda bunuh diri. Nah, makanya sesusah apapun hidup kita, jalani dengan senyuman. Ya, sesusah apapun introspeksi, evaluasi. Kenapa saya susah? Saya susah karena karma saya di masa lampau dan karma saya bisa saya ubah. Ya, saya bukan menyerah dengan karma. Bapak Ibu, karena pengertian karma di sini baik antara Hindu dengan Buddhism beda. Ya, kalau di Hindu mereka punya sistem, di India karma itu seperti takdir, tidak bisa diubah. Jadi kalau misalnya Anda lahir sebagai orang miskin, miskinlah sampai seumur hidup. Ya, kalau Anda lahir sebagai orang yang istilahnya maaf ya bodoh secara
edukasi, bodohlah Anda seumur hidup. Tetapi di dalam ajaran Buddha tidak seperti itu. Kita bisa merubah dari yang bodoh menjadi pinter, dari yang miskin menjadi kaya, dari yang belum sukses bisa menjadi sukses. Dan sebaliknya, dari sukses bisa turun lagi menjadi tidak sukses. Nah, kita sendiri yang berubah, kita sendiri yang membentuk kehidupan kita. Ya, jadi ketika kita punya teman-teman yang seperti itu, bilang kepada mereka jangan menyerah di kehidupan seperti itu. Kita usahakan membantu secara esensial, secara pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Tetapi kita tidak bisa membantu menemani Anda menjadi seorang yang sukses sampai Anda tua nanti. Jadi kasih tahu ke mereka bahwa harus bersyukur, ya, tidak boleh tidak bersyukur di dalam kehidupan. Karena kenapa? Ketika Bapak Ibu juga bersyukur dengan kehidupan, maka Anda punya penderitaan sudah diskon 50%. Ya, kalau Anda bersyukur, Anda plong. Misalnya contoh begini, ketika Bante, ya, Bante ini biasa kan di Jakarta. Kemudian ketika Bante ke kota, ke desa, misalnya di kayak kemarin ke Banyuwangi kan di desa. Otomatis makanan beda nggak Bapak Ibu? Beda. Ya, orang yang berdana makanan kepada kita itu beda, betul nggak? Yang di kota sama yang di desa. Misalnya di kota dapat KFC, di desa belum tentu dapat, ya kan? Tetapi kalau kita dapat pecel, iya enak. Enak. Tetapi ketika Bante pikir-pikir ya, waktu Bante cek darah di sini, dokter bilang, oh bagus, minum obat apa? Bante bilang, nggak minum. Oh bagus, kolesterolnya turun. Saya bilang, oh bersyukur ya, pelayanan 2 minggu kolesterol turun. Makan sayur banyak. Makan sayur. Banyak makan sayur, iya benar. Makanya itu ya Bapak Ibu. Jadi kita dimanapun kita bersyukur. Jadi sekarang kalau ini Bante punya pikiran baru. Oh pokoknya kalau Bante mau ke kampung, Bante bahagia karena kolesterol turun. Turun. Nggak dapat KFC. Iya, jadi begitulah. Kalau kita bersyukur, kita punya beban berkurang, ya. Tapi kalau Anda bersungut-sungut, aduh, kenapa sih saya Bante, kenapa dikasih ini doang, misalnya. Bersungut-sungut, tidak bersyukur. Siapa yang rugi? Diri sendiri. Ya kan? Diri sendiri kita rugi. Ya, jadi jangan mau jadi orang rugi, jadilah orang yang kaya dengan bersyukur. Terima kasih. Oke. Bante, ada lagi ini. Baik. Dipahami Bante Anumodana. Ini ada Cimudita, silakan. Udah mulai panas Bante. Ya, silakan. Selamat sore Bante, Namo Buddhaya. Ya Bante, saya mau tanya mengenai tumima lahir dalam agama Buddha. Itu dikenal bahwa kita bisa terlahir di alam binatang. Dalam hal ini apakah ada cerita zamannya Sang Buddha atau dalam sutta apa yang menyebabkan manusia bisa terlahir di alam binatang? Apakah akibat dari perbuatannya sebelumnya seperti seolah mata pencarian yang sering membunuh binatang sebagai pejagal? Apa nanti akibatnya juga terlahir sebagai binatang yang dia sembelih, dan juga pertanyaan yang berkaitan dengan ini, apakah jenis binatangnya itu juga yang binatang kecil seperti ulat, cacing, lalat, nyamuk, atau hanya binatang besar aja? Terima kasih Bante. Baik, terima kasih Bu. Ya, jadi ketika kita di dalam sutta ada beberapa contoh ya, ketika kita terlahir di alam binatang. Nah, contohnya adalah ketika Cunda ya. Cunda ini seorang penjagal babi. Ya, dia punya kehidupan hanya kerjanya memotong babi ya untuk dijual. Nah, di akhir hidup sebelum dia meninggal, dia memiliki perasaan yang sama dengan babi ya. Rasa panas karena dia tahu kan kalau babi itu mau bersihin bulunya dicemplung di air panas, teriaknya dan bagaimana dia sama. Dan ketika dia meninggal, dia memiliki nimitta ya. Nimitta ini bentuk-bentuk yang mirip dengan dia membuat babi itu menderita. Nah, kemudian dia meninggal dan terlahir, tapi kalau Cunda bukan terlahir di alam
bukan terlahir di alam hewan, tetapi dia terlahir di alam neraka. Ya, nah ada satu biku. Kemudian ini cerita yang lain, ya, seorang biku dia mendapat jubah, ya, jubahnya itu bagus, ya, karena jubahnya bagus dia melekat dengan jubahnya. Karena Bapak Ibu harus tahu bahwa di zaman India untuk mendapatkan jubah ini sangat susah, ya, nggak kayak kita di Indonesia. Mungkin Anda lihat sekali katina 500 orang yang datang, 500 dana jubah, ya, kadang-kadang 500 yang datang, 500 dana panadol. Itu kayak kita para biku tuh disumpahin tiap hari sakit kepala, ya. Jangan. Iya, kadang-kadang semua dikasih panadol. Kadang-kadang pikir, oh mungkin umat tahu ya, Bantenya sering sakit kepala. Hadepin umat yang nyeleneh kali ya, Bante. Iya. Nah, makanya di zaman India ini berbeda, ya, karena di zaman India waktu Buddha masih ada itu lebih susah, ya. Nah, sehingga ketika memperoleh jubah, satu biku ini dia merasa ini adalah hal yang sangat berharga dalam hidupnya. Dia sangat sayang dengan jubahnya. Nah, ketika setelah itu dia meninggal, ya, karena nimitanya, ya, pikiran terakhir ada di jubah, dia terlahirlah menjadi kutu jubah, ya, menjadi kutu di jubah, ya. Kemudian Buddha bilang itu jubah jangan dikorek-korek, ya, ke biku-biku yang lain, jangan dikorek-korek. Biku-bikunya heran, kenapa Buddha bilang jubah itu nggak boleh dikorek. Buddha kasih tahu, oh biku yang barusan meninggal di situ, dia jadi kutu di situ, jadi jangan dikorek. Nanti setelah kalau kutu kan dia lahir cuma berapa hari dia meninggal. Nanti kalau dia sudah meninggal baru kalian ambil jubahnya. Jadi dia nggak marah. Nah itu contoh Bapak Ibu, ya. Jadi mengkondisikan kita terlahir di alam hewan ini tergantung, ya, tergantung dengan kita. Di dalam Bante pernah belajar mengenai bardo, ya, life between life, bardo. Nah, ini Anda bisa search nanti di Tibetan Books of Death and Dying, ya, Tibetan Books of Death and Dying. Nah, di sini akan membahas mengenai bardo. Jadi di bardo ini membuat kita lahir di alam hewan bukan hanya karena kebencian, bukan, tetapi lebih kepada kemelekatan dan juga lebih kepada lobah, ya, keserakahan. Nah, moha dan keserakahan, ya, moha ini adalah kebodohan batin dan juga keserakahan. Dua ini menyebabkan kita lahir di alam hewan. Nah, satu contoh adalah kita melekat sama yang tadi, ya, Bapak Ibu misalnya di rumah punya anjing, melekat nggak kira-kira? Kalau punya anjing yang Anda sayang banget, melekat, ya, ya kan? Baik anjingnya melekat sama kita, kitanya melekat sama si anjingnya. Ya, kalau Anda lagi jalan-jalan, Anda ingat nggak anjingnya di rumah? Iya. Ingat kan? Aduh, sudah makan belum ya, gitu. Kayak pacaran, sudah makan belum ya? Nah, ketika kita ingat, bahayanya apa? Ketika kita tidak merealisasi kita sudah meninggal. Ya, kadang-kadang kalau kita punya anjing kan kita kadang-kadang peluk, kita sayang begitu, ya kan? Nah, begitu kita meninggal, kita punya bibit kemelekatan yang kuat dan karma kita tidak cukup untuk lahir sebagai manusia. Nimitta terakhir Anda menentukan, yaitu apa? Anda ingat, misalnya namanya si Brownie. Aduh, Brownie bagus banget, dan seterusnya. Begitu Anda melihat Brownie, Anda cepat-cepat pengen peluk dia. Ya, ketika Anda pengen peluk dia, maka Anda lahir langsung punya telinga dua yang bisa berdiri, sama punya ekor bonusnya. Terlahir sebagai anaknya Brownie. Ya, itulah terlahir sebagai hewan, ya. Nah, makanya kemelekatan di dunia ini harus diwaspadai. Ketika karma kita tidak cukup untuk terlahir di alam manusia, dia akan memilih. Pilihannya di mana? Pilihannya di mana yang kita sering daily routine, ya, yang kita sering lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dia akan lahir di mana? Nah, makanya ketika Bapak Ibu punya hewan, sayang, cinta kasih, tetapi nggak boleh melekat, ya. Saatnya dia meninggalkan kita, ya sudah, kita lepaskan. Saatnya kita pergi, yang penting kita sudah titip sama misalnya shelter gitu kan, ya sudah, kita titip sama mereka.
Sudah gitu aja. Jadi jangan sampai kita melekat bagaimana gitu ya. Nah itu Bapak Ibu. Mungkin ini, terima kasih. Ya. Ya, masih ada lagi? Saya yang mau lain, bertanya. please, Stephen. Iya. Bante, berarti kita nggak boleh piara binatang dong, Bante? Boleh pelihara dengan tujuan adalah membuat dia free. Ya, kita mengambil hewan dengan tujuan membuat dia free. Maksudnya dia bebas seperti function, atau kita mengambil dia untuk dilepas dengan hidup yang liar lah, begitu, sesuai dengan habitat dia. Itu boleh kalau kita melakukan hal yang seperti itu. Tetapi kalau kita punya terus kita kungkung begitu kan, nah itu kurang tepat. Beberapa biku sangha mereka punya seperti yang di India, di mana mereka punya, tapi mereka latih. Ya kalau baca parita, ya kayak tadi cerita yang kelelawar. Kalau baca parita, nah anjingnya itu dibawa di samping, ya di samping. Ya itu. Kayak satu anjing yang umat saya punya, jadi kan kalau Bante tiap hari online kan, chanting pagi, chanting sore. Nah, jadi mereka sering ikut. Jadi anjing yang ini, dia juga sering ikut. Kalau dia lagi chanting, disuruh duduk di samping. Jadi begitu dia ke wihara, kan anjingnya bagus. Jadi boleh masuk ke wihara, karma baik juga ya, anjing ke wihara. Jadi tahu juga kalau Bante punya suara, dia udah kenal gitu, karena tiap hari dia lihat kan Bante di TV. Apakah itu termasuk jalinan jodoh dengan Bante ya, Bante? Masa itu anjing ada keterikatan? Iya, karena kenapa dia terikat? Karena tiap hari ketika yang punya chanting, kan lihatnya ke Bante. Nah, anjing ini juga duduk di samping, dia liatin. Nah, jadi ketika dia juga di wihara beda, jadi dia lebih tenang ya. Jadi kalau dia di wihara, selama kita nggak gangguin dia juga tenang, diam gitu. Selama kita nggak godain ya anjingnya, dia tenang, diam, nggak gonggong, nggak apa, bagus. Karena dia sudah terbiasa ya ketika kita baca doa dan seterusnya, dia udah bisa dengar, jadi bisa lebih kalem gitu. Baik, Bante. Oke, ya silakan. Nah. Stephen ya mau tanya? Boleh sih, tapi ada yang lagi mau nanya dulu. Terus duluan kamu. Jadi silakan ya. Cumei mau nanya. Ya. Pertanyaan singkat aja Bante. Apakah itu juga pengaruh dari karma? Soalnya saya dulu pernah pertama kali saya datang ke Belanda, saya punya hewan kucing ada 3. Yang 2 sudah tiada, terus yang 1 setiap kali saya baca parita, saya nggak pernah bawa itu kucing, saya nggak pernah. Dia bebas di rumah, punya pintu sendiri, dia bisa keluar, bisa masuk, segala macam. Tapi ketika saya mulai rutin baca parita tiap malam, itu kucing bisa naik ke atas, ke altar sebelah saya, duduk di sebelah saya. Itu rutin Bante, hampir setiap kali saya baca parita, dia sudah tahu, dia naik sendiri ke atas. Itu gimana Bante? Kalau yang seperti itu, mereka ini tergantung ya, ada yang bisa lihat ya, kadang-kadang ada yang bisa lihat bahwa oh itu memang dulu dia umat Buddha ya, kemudian dia lahir di situ. Nah, kadang-kadang kalau yang memang dekat sama kita, nah itu mungkin maaf ya, salah satu bagian dari keluarga kita. Ya, sampai kita bisa adopsi, kita jaga dia sebaik-baiknya. Ya, jadi kadang-kadang kalau kita punya hewan misalnya 3, paling salah satu ini yang paling kita sayang. Nah, biasa itu yang karmanya lebih kuat ke kita. Nah, karmanya adalah hubungan-hubungan di masa lampau ya. Jadi itu adalah hal yang lumrah sih. Tetapi sangat baik kalau mereka mau melakukan hal yang positif ya. Misalnya kayak tadi, walaupun chanting dia nggak ngerti ya, kita baca parita dia tidak paham, tetapi ini menjadi bawah sadar yang baru ya buat si makhluknya. Jadi dia tiap hari mendengarkan dharma parita-parita ini. Nah, sehingga pelan-pelan menjadi kebiasaan dia ya, bawah sadar dia mendengar doa-doa yang positif ini. Nah, demikian sebenarnya ini bukan hanya kucing Bapak Ibu ya, tetapi ini juga berlaku untuk para dewa. Kalau Bapak Ibu di rumah sering baca parita, jamnya sudah fix, nah para dewa itu sudah mulai mendekati. Ya, kayak misalnya Ibu
Vini sering baca parita, ya dewa-dewa itu sudah akan bilang, oh ini kepala sekolah misalnya, guru. Karena kenapa Anda mengulangi bahasa yang digunakan Buddha di 2600 tahun yang lalu? Dan di sana alam dewa mereka baru 26 hari. Misalnya kalau dewanya baru 1 hari di alam dewa, 100 tahun di kita, baru 26 hari mereka hidup. Sedangkan mereka bisa hidup di alam dewa sampai mereka bisa hidup di alam dewa sampai 100.000 tahun misalnya. Jadi baru 26 hari, baru belum sebulan ya, ketika Buddha parinibbana. Jadi ketika kita mengulang doa-doa ini, mereka juga akan mulai mendekati Bapak Ibu. Ya, makanya kadang-kadang dibilang bahwa jangan pasang hio di rumah kalau orang-orang dulu ya, nanti ada yang datang. Memang ada yang datang. Tetapi kalau pasang hio-nya dengan tujuan yang baik, yang datang positif. Kalau yang pasang hio dengan tujuan negatif, yang datang ya asura, begitu. Ya, jadi yang datang itu bukan hanya hewan ya. Kalau kita baca doa berbuat baik, yang datang itu bukan hewan doang, tetapi dewa-dewa juga datang. Leluhur-leluhur kita yang lahir di alam peta, khususnya para datu jiwika peta ya. Peta yang akan tumimba lahir, mereka juga bisa datang dan mendengarkan doa-doa ini. Ya, makanya ketika kadang-kadang kita berbuat baik, kita pelimpahan jasa ya tawariwaha itu kan. Nah, ini tujuannya buat apa? Untuk para datu jiwika peta ya. Mereka memang alam peta tetapi sudah punya fisik yang baik seperti kita, sudah mendekati sempurna. Nah, mereka itu bisa ke rumah, ke wihara, kemana itu udah bebas mereka. Seperti itu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bang Rey. Ya, Liz atau Liz? Ya, saya boleh bertanya. Selamat siang Bante, selamat pagi di sini. Saya mau bertanya, saya juga dapat kucing, itu dikasih sama orang karena dia punya kucing 2, terus sejak rumahnya dibongkar untuk dibangun baru, itu kucingnya tidak bisa bersama lagi. Terus kemudian dari teman saya dapat kucing untuk dipiara. Dan kucing itu setiap pagi itu bangunin saya jam 5. Saya mesti keluar jalan seperti anjing. Orang bawa anjing, saya bawa kucing. Jadi dia jalan sendiri. Tadinya dia trauma, stres kali, tidak bisa dengar suara keras-keras, orang, dan macam-macam. Sekarang lebih dari hari-hari ke hari itu lebih baik, lebih familiar dengan lingkungan, dengan orang, dengan suara-suara yang itu. Dan saya di rumah itu selalu dengar parita-parita, tapi saya tidak tahu dalam bahasa Palinya, tapi saya suka dengan parita dalam bahasa Pali diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi saya rutin itu kalau di rumah itu komputer saya itu nggak pernah berhenti. Dan kucing saya itu selalu mendengar. Dan hari ini saya itu lupa kalau ada Dhamma Talk. Tadinya saya hari Minggu, oh ya nanti saya kerja siang, kupikir mau tiduran lagi ya. Kucing saya itu bangunin, katanya kenapa ini bangun, mata saya itu masih berat, kupikir aduh jam 5 pagi ini saya bilang gitu. Terus akhirnya saya keluar sama dia, terus kemudian si Cume, saya hari ini jangan bisa datang lebih pagi. Oh iya, terima kasih, saya bilang gitu. Saya bilang sama kucing saya, terima kasih. Saya bilang, kamu sudah bangunin saya. Jadi saya juga terima kasih sama si Cume, terus kemudian saya siap-siap. Dan setiap hari saya bicara sama kucing. Terus itu, itu nggak apa-apa ya, saya memelihara kucing. Karena saya bukan sengaja, tapi dikasih untuk, karena dia tidak bisa hidup dengan kucing yang lain lagi. Ya, kalau sebenarnya memelihara seperti ini, sebenarnya nggak apa-apa sih Bapak Ibu ya. Maksudnya yang penting selama yang tadi Bante bilang, kita tidak punya kemelekatan ya, kemelekatan ke makhluk-makhluk yang seperti ini. Ya, selama kita take care mereka dengan sewajarnya, dengan baik, ya tentunya itu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Kayak kita take care teman aja deh gitu, kita anggap dia sebagai teman kita take care ya, maksudnya kita kasih makan, traktir dan seterusnya, itu nggak masalah sih. Yang masalah itu berlebihan ya, misalnya kita berlebihan sekali
Nah itu baru bermasalah. Yang Bante bilang yang berlebihan banget. Betul. Ya. Yang misalnya ketika kucing sampai membuat Anda khawatir ya, misalnya sampai bagaimana banget gitu. Nah itu yang agak ini. Tapi selama kita masih bisa tinggalin, maksudnya tinggalin dalam hal saya mau pergi nih 1 hari, kita masih bisa tinggalin pikiran kita nggak ingatin si kucing sih dalam sehari gitu. Nah itu sih sudah oke. Ya bagus itu. Makanya Bante bilang itu salah satu pahala ya ketika Anda memiliki pahala dalam hal ini berdana makan kepada kucing, itulah ya manfaat daripada pahalanya dibangunin setiap hari. Itu karma baiknya, iya. Jadi buat kita lebih rajin gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bante. Ya sama-sama. Dan saya rasa karena waktu, ya karena semuanya juga mungkin masih punya kegiatan yang lain. Ini adalah sesi pertanyaan terakhir. Ya, Stephen, silakan. Ya, terima kasih. Selamat sore Bante. Tadi soalnya dikasih dulu karena mungkin banyak yang mau bahasin soal binatang peliharaan. Pertanyaannya yang kali ini nggak ada hubungannya soalnya. Kasihan ntar dibalik. Oh iya, baik. Iya. Bante, saya punya pertanyaan kembali masalah tadi di surga ya Bante. Bante kan sebutkan bahwa kita di surga itu kita ya istilahnya menggunakan karma baik kita untuk menikmati karma baik kita. Tapi apakah mungkin kita di surga juga menanam kamar baik itu Bante? Terima kasih. Baik, jadi apakah mungkin di surga itu kita menanam karma baik? Di sini bisa, tetapi chance-nya sangat sedikit. Kenapa chance-nya sangat sedikit? Ya, ini bagaikan misalnya Stephen ini, kamu lagi senang-senang di klub, ya, misalnya lagi nongki sama teman-teman di klub gitu ya, lagi disko-disko, lagi apa. Nah, kira-kira kepikiran nggak untuk berbuat baik? Ya, kalau ngambilin teman minum ya bisa lah Bante. Lupa Bante, jangan lupa. Ya, biasanya kalau kita sudah seperti begitu, sudah lupa ya. Nah, contoh begini, kalau waktu Bante waktu masih umat suka karaoke, ya kan? Sama ketika di tempat karaoke, misalnya di Indonesia Happy Papi gitu kan, itu ada. Kalau misalnya kita mau cari lagu seperti Tapecho, Karania Meta Sutta, itu ada. Tetapi apakah kita akan nyanyikan di situ? Ya tentunya enggak kan. Walaupun ada, kalau kita mau setel itu ada. Tetapi kita nggak akan nyanyikan di situ. Nah makanya sama dengan kehidupan di alam surga. Karena kondisinya ini sudah benar-benar sangat bahagia ya, kalau kita bilang mungkin sudah super VVIP. Jadi kita kadang-kadang sudah lupa diri ya. Jangankan kita bilang sudah lahir di alam surga. Kadang-kadang umat Buddha sendiri ya, begitu mereka kan umat Buddha sendiri unik ya kan. Begitu omset turun, aduh Buddha kenapa omset turun? Tolong bantu saya, anak mau sekolah, cicilan rumah banyak dan seterusnya. Benar, Buddha menjawab doanya. Kasih omset yang banyak. Oh ya Buddha, terima kasih. Habis itu lupa kan? Oh rumah sudah bagus, sudah omset bagus, lupa. Sibuk cari duit. Habis sibuk cari duit, omset turun baru cari lagi. Aduh Bante, kenapa hidup saya susah? Ya itu. Jadi jangankan jadi dewa ya, jadi orang baru setengah kaya aja udah susah hidup, udah susah ngatur karma baik, apalagi kalau sudah bahagia sepanjang hidup kita. Ya, jadi di alam surga chance kita untuk berbuat baik lebih sangat kecil. Makanya disarankan kita di alam manusia inilah kita berbuat banyak sekali kebaikan. Ya, Anda di negara masing-masing, di rumah masing-masing bisa berbuat banyak baik. Ya, kalau Anda nggak bisa buat, Bante sudah pesan di waktu pertemuan pertama kan. Anda bisa rutin berdana, ya isi koin. Ya isi koin, nanti kegiatan-kegiatan, misalnya Anda mau katina atau Anda mau kegiatan apa di wihara masing-masing, Anda bisa pergi ke sana, bawa koin Anda, berdana di sana. Ya nanti Bante mungkin minta tolong ke Cik Chome ya, mungkin
daerah-daerahnya di mana, nanti boleh info. Kadang-kadang kita punya teman-teman di luar negeri, ya di Eropa, ada wihara Thailand. Anda bisa berdana di situ, ya kan? Anda bisa berdana makanan dan seterusnya. Ya, kalau mungkin berdana makanan agak susah orang Thailand karena mereka nggak kenal kita, ya Anda bisa berdana yang lain, ya mungkin sabun dan seterusnya. Nah ini bisa dilakukan di sana. Nah kemudian juga kita perlu berbuat baik dalam hal apa? Bapak Ibu bisa melakukan berlatih diri, sila dan juga samadhi di rumah ya. Kalau samadhi Anda takut melatih samadhi, ya minimal sila. Anda menjadi orang yang nice, yang baik kepada siapapun di sana. Ya kan, berpikir yang positif, banyak bersyukur. Ini adalah modal kita untuk berbuat baik. Dan Bante sudah pesan ke kamu dari dulu kan Stephen bahwa Bante sebagai seorang investor ya kan. Saya tahu semua investasi ada yang blue chip dan seterusnya, tetapi investasi yang paling baik yang Bante jalankan di hari ini. Ya, karena investasi dunia Anda pinter, anicca. Ya, pinter juga susah dapat kerja. Ya kan, apalagi nggak pinter, ya. Anda investasi saham naik turun ya, kondisi dunia seperti ini. Anda investasi Bitcoin tutup juga ya. Anda investasi emas berubah. Punya asuransi kadang-kadang klaimnya susah. Investasi duniawi senantiasa fluktuatif, anicca ya. Tetapi investasi kebajikan nggak fluktuatif. Ya, selama kita di jalan yang benar, membawa diri kita yang benar, itulah berkah utama. Jadi pastikan kalian, Bapak Ibu, memiliki investasi untuk masa mendatang dan yang lebih baik daripada investasi duniawi. Ya, mungkin ini yang bisa Bante sampaikan buat sore hari ini di waktu sini. Semoga bisa bermanfaat buat Anda semua dan semoga juga kita semua senantiasa dalam perlindungan Sri Ratna, penuh berkah, penuh kebahagiaan, dan kesehatan untuk selama-lamanya. Anumodana, selamat sore. Anumodana Bante, terima kasih. Dan sebelumnya ini kelihatannya kan mungkin masih banyak yang mempunyai banyak pertanyaan. Saya sendiri pun sebetulnya saya masih ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan Bante. Jadi mungkin ini saya memberanikan diri untuk bertanya apakah kita bisa bikin sesi kedua, dan ini nggak tahu ya apakah Bante bisa mengisi untuk sesi kedua, dan mungkin ini part 2-nya kita hanya semuanya langsung tanya jawab yang berkaitan dengan tema hari ini, dan apakah semua rekan-rekan setuju untuk kita adakan sesi kedua. Yang pertama, yang utama Bante dulu. Ya baik, kalau Bante pribadi, ini kan kalau dari sini, kalau Bante lihat jam Jakarta jam 3, biasanya itu kami sepi. Ya maksudnya sepi order ya. Itu sudah jam non-peak season, jadi sudah boleh ya. Kalau itu anytime sebenarnya kalau jam-jam begini. Dan Bante pribadi lebih cenderung akan kasih prioritas untuk yang ya seperti ini, kelas-kelas meditasi atau Dhammadesana. Jadi jangan takut ketika nanti Bapak Ibu WA ke saya untuk jadwal, itu adalah jadwal yang prioritas ya. Kalau untuk ceramah dan seterusnya ya. Kalau tanggal 23 Oktober Bante, sekalian banyak juga peserta yang ada di sini. Saya rasa Lili juga banyak pertanyaan sebetulnya. 23 Oktober Bante. 23 Oktober Bante akan kembali berjadwal di Pineng. Jadi itu hari itu adalah hari Bante baru mendarat ya di sini. Bante mendarat di sini sekitar jam 2 siang, siang waktu Pineng. Jadi mungkin nggak bisa. Mungkin sebelumnya boleh. Sebelumnya ada boleh. Atau Desember Bante? Setelah. November adalah tanggal berapa? Puja Bakti. Kalau Dhamma Talk-nya Desember. Desember tanggal berapa?
Desember di tanggal berapa? Saya Desember tanggal 17, 24, 31 kosong. Oke, Itu nanti berarti ada di kita minggu India. keempat, Bante. Berarti di Kita 24 minggu pas keempat. Christmas. Oke, kalau gitu apa ntar nanti kita kami coba cari lagi. kabari, kami kabarin lagi Tapi aja ini ya Bante. sebetulnya kan Bante sudah setuju dan rekan-rekan sedama juga setuju tidak kalau kita buat yang sesi keduanya tapi hanya untuk tanya jawab. Jadi kita kumpulkan dulu pertanyaan atau bagaimana jadi langsung kita jadi puas. Oh, maaf, tanggal 17 ya Bante ya? 17 bisa ya 17 Bante? itu hari Sabtu, sorry. Itu hari Oh, Sabtu. Sabtu. Mungkin 18 minggunya ya. Minggunya. 18 ya. Itu Bante ada di India waktu itu, boleh. Saya kosong. Tolong catat. 18 Desember ya. 18 Desember. Karena kalau 25-nya kan Natal nanti yang di sini agak. Yang mempunyai suami orang bule susah. Oh. Oke. Nah, jadi sudah confirm, kelihatannya juga pada setuju. Dan sebelum Bante meninggalkan tempat Zoom ini, mari kita sama-sama untuk berfoto bersama. Dan kami harapkan yang lain untuk membuka kameranya untuk kenang-kenangan. Sorry, mohon maaf. Sebelum lupa, saya matikan dulu recordingnya.